Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Rizky Abrian. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana pidato dari Prabowo Subianto ketika pelantikan presiden tadi pagi itu mencerminkan apa saja sih di dalam pidatonya. Jadi kita semua tahu bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden tepat pada tanggal 20 Oktober dan setelah mengucapkan sumpah sebagai presiden, beliau kemudian mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya di depan MPR dan juga disiarkan langsung dan juga ditonton oleh seluruh masyarakat. Mungkin sebagian besar yang punya TV atau lihat di live YouTube atau dimanapun pasti tahu bagaimana beliau itu menyampaikan pidatonya, menyampaikan pidato 95% tanpa teks, jadi di luar kepala, tapi tetap beliau membuat teks. Tapi ada beberapa catatan yang saya dapatkan ketika beliau berbicara, kemudian saya catat, dan ada beberapa hal menarik yang bisa ditangkap di dalam pidato beliau. Yang pertama misalnya adalah ketika beliau itu menyampaikan pidatonya seperti biasa setelah menyambut, memberikan ucapan terima kasih kepada siapa yang hadir. Tapi yang menarik lagi adalah ketika beliau menyampaikan siapa yang hadir, utamanya ketika tamu undangan dari luar negeri. Ini beliau bisa menyampaikan, menyebut semua nama, gelar sekaligus jabatan dan posisi dari masing-masing negara begitu lengkap. Begitu lengkap, seolah-olah memang ini seperti teman aja, padahal namanya yang ini mengherankan adalah bagaimana beliau bisa menyebutkan secara lengkap nama dan gelar dari Sultan Hasan Bolkiah, kemudian nama-nama jadi wakil perdana menteri, bahkan jabatan apa yang dirangkap. Ada beberapa negara yang wakil presiden atau perdana menterinya itu merangkap dengan jabatan menteri lain misalnya. Itu bisa disebutkan secara lengkap, detail, dan lancar tanpa membaca teks oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan ini yang kemudian saya sebut bisa dibilang oleh flexing geopolitik ya, karena tidak semua orang bisa menyampaikan, menyebutkan nama-nama seperti itu di depan orang banyak dan bisa menghafalkan benar-benar. Jadi ini memang terlihat dari Pak Prabowo ini memang benar-benar tahu bagaimana kondisi tidak hanya di dalam negeri ini tapi di luar negeri. Siapa saja orang yang berperan, siapa saja orang yang strategis, bagaimana posisi mereka, kapasitas mereka, kewenangan mereka seperti apa. Dan mungkin juga beliau, Pak Prabowo ini, ya, presiden kita ini memang punya interaksi yang sangat intens dengan beliau-beliau yang sudah disebut. Dan ini tidak sedikit, ada sekitar 19 orang yang kemudian disebut. Itu yang pertama ya. Jadi di awal itu saya melihatnya bahwa Pak Prabowo ini ingin menunjukkan bahwa kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan geopolitiknya ini sangat luas. Jadi kalau misalnya beliau ditanyai tentang isu geopolitik atau pertahanan negara antar negara, maka ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu yang pertama. Dan kemudian saya ingin membahas tentang pidato Prabowo ini berkaca dari dua kutipan ahli bahasa terkenal ya, misalnya Ferdinand de Saussure yang bilang adalah language is the system of sign that express an idea. Jadi bahasa itu adalah sistem tanda yang mengekspresikan ide atau pikiran seseorang. Atau Ludwig Wittgenstein bilang the limit of my language itu mean the limit of my world. Jadi batas dari bahasa seseorang itu termasuk adalah batas dari dunia yang dimiliki oleh seseorang itu. Nah, dari pidato yang saya lihat, saya sampai ulang 2 kali untuk melihat pidato ini, ada beberapa momen-momen unik yang mungkin ini bisa jadi penekanan dari apa kondisi pikiran atau kebatinan dari Pak Prabowo sendiri ketika beliau menjadi presiden. Yang pertama adalah, saya akan mulai dari banyaknya kata yang sering muncul. Jadi ada beberapa kata yang mungkin antara sadar atau tidak sadar muncul secara berulang dan itu diucapkan oleh Pak Prabowo. Peringkat pertama, kata yang paling sering keluar dari pidato tersebut adalah kata berani. Yang saya hitung muncul sekitar 15-16 kali Pak Prabowo ini menyampaikan kata berani. Entah berani untuk apapun ya, dalam aspek apapun, berani di dalam pergaulan internasional, berani di dalam menindak atau berani untuk tampil percaya diri di dalam negeri sendiri dan macam-macam. Kata pertama yang paling terlihat adalah berani. Sepertinya mungkin di dalam pikiran Pak Prabowo, atau juga mungkin itu mencerminkan bahwa Pak Prabowo
Pak Prabowo ini adalah orang yang pemberani ya, mungkin karena basicnya militer. Dan yang kedua adalah yang paling sering muncul kedua setelah berani itu anak. Kata anak ini sering kali muncul dan dikaitkan dengan mungkin salah satu program anggarannya adalah makan siang gratis, yang dipahami orang makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Dan ini memang ditujukan kepada anak-anak. Jadi kalau sebelumnya tadi berani ya, ada berani, kepahlawanan, heroisme. Dan yang kedua adalah anak-anak. Bagaimana Pak Prabowo ini sangat ingin memperhatikan masa depan. Jadi anak-anak ini bergandengan kata-katanya dengan masa depan. Maksudnya masa depan adalah masa depan rakyat Indonesia yang fokusnya adalah bagaimana beliau ini memulai dari anak-anak, karena dia tidak ingin mengubah apa yang sudah terjadi di saat ini atau pada orang dewasa, tapi beliau mungkin punya kepercayaan bahwa ketika kita menanam untuk memajukan Indonesia maka dimulai dari anak-anak, dan itu mungkin waktunya 5-10 tahun baru kita akan bisa merasakan hasilnya. Ini muncul sekitar 5-6 kali dan dilanjut. Nah, ini dilanjut dengan kata swasembada. Kenapa swasembada? Ini berkaitan dengan geopolitik yang disampaikan beliau tadi, bahwa ketika beliau tahu kondisi, tidak tahu bagaimana strategi atau pemahaman beliau tentang kondisi geopolitik saat ini, tapi yang sedikit kita tahu bahwa banyak negara yang sedang berperang, Ukraina, Rusia, Israel, Palestina, Lebanon, dan sekitarnya. Dan negara-negara lain pun akhirnya mau tidak mau terseret dalam dinamika yang sebenarnya tidak sehat. Karena apa? Ketika geopolitik ini terjadi perang, maka yang diserang selain korban jiwa itu ada juga bagaimana ekonomi antar negara, pengiriman barang antar negara ini jadi terhambat dan harga-harga jadi naik. Kita tahu sendiri ketika Rusia dan Ukraina perang itu harga-harga di Eropa seperti apa. Nah, ini yang kemudian disadari, dan salah satu solusi yang mungkin akan dilaksanakan atau dilakukan oleh beliau adalah swasembada. Jadi saya melihat bahwa swasembada pangan ini bukan sekedar kata-kata atau kalimat yang normatif saja yang ingin disampaikan, tapi ini memang saya melihatnya berkaca dari bagaimana dia mengetahui kondisi geopolitik Indonesia. Kalau memang tidak segera punya swasembada, maka dia akan kesulitan ketika perang ini benar-benar terjadi dan melibatkan baik secara langsung atau tidak langsung dengan Indonesia. Misalnya harga bahan pangan naik atau harga energi naik, karena yang disebutkan di dalam swasembada oleh Pak Prabowo ini bukan hanya swasembada pangan atau swasembada beras yang mungkin beberapa politikus sebutkan sebelumnya, tapi juga swasembada energi. Karena energi ini juga ternyata jadi concern yang serius buat Pak Prabowo yang termanifestasikan atau terejawantahkan di dalam bahasa atau kata-kata yang diucapkan dalam pidatonya tadi. Selain kemudian swasembada, beliau juga menyebutkan bahwa kondisi geopolitik, perang dunia itu memang benar-benar terjadi, tapi tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Ini mungkin karena memang ada tamu-tamu dari negara lain, sehingga ketika beliau ingin menyampaikannya secara gamblang mungkin momennya juga nggak pas. Satu, karena dia baru dilantik sebagai presiden, mungkin dia ingin menunjukkan kenegarawanannya, tapi juga tidak ingin menimbulkan kontroversi karena bahasanya yang terlalu mendalam. Kalau saya lihat memang di beberapa pidato sebelumnya dia sangat concern dan tegas sekali tentang kondisi geopolitik dan posisi Indonesia seharusnya seperti apa. Itu yang kemudian, tapi tetap Indonesia sebagai posisinya dia berani menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berada dalam posisi politik bebas aktif, tidak berkubu pada siapapun, tapi di akhir jelas dengan terang benderang beliau menyatakan berpihak pada Palestina untuk membantu kemerdekaan negara Palestina. Ini akan menunjukkan memang dari awal sampai sekarang positioning Indonesia nggak berubah meskipun presidennya berganti. Dan ini ditegaskan lagi oleh Pak Prabowo dengan diucapkan secara jelas. Kemudian lagi ada yang menarik, misalnya kata-kata seperti ini ketiga ya, ini kata ketiga setelah berani, anak, setelah tadi flexing geopolitik, berani, kemudian kosakata anak dan kosakata rakyat atau wong cilik. Ini juga sekitar ada 7 kali disampaikan. Di akhir, dia munculnya di akhir setelah bilang anak tadi, rakyat ini menjadi concern ketiga yang sering muncul dan katanya diulang-ulang, baik dalam bentuk kata rakyat maupun kata wong cilik. Maksudnya apa? Saya menduga bahwa Pak Prabowo ini memang sudah 15 tahun bertarung untuk menjadi pemimpin negara, baik wakil presiden maupun presiden, dan beliau juga punya partai, beliau juga pasti sudah berkeliling ke seluruh Indonesia, melihat bagaimana masyarakat pada umumnya berkomunikasi, berdialog, mendapatkan aspirasi dan inspirasi. Beliau saya mengiranya beliau sangat paham dengan kondisi rakyat kecil saat ini.
beliau juga menekankan bahwa jangan hanya melihat statistik tapi lihat kondisi secara keseluruhan atau makro. Itu yang kemudian jadi perhatian ketiga dari Pak Prabowo, bagaimana kemudian rakyat miskin ini perlu dientaskan sebisa mungkin. Dia menggunakan kosakata tukang beca, nelayan, dan pedagang. Itu diucapkan, dan contoh mungkin apa yang sudah dia tangkap ketika dia berkeliling di Indonesia dan terjun ke masyarakat. Ada lagi kemudian ketika beliau menyebutkan bahwa swasembada, termasuk swasembada energi, karena ada kondisi geopolitik tadi, ini juga menekankan yang disambung dengan kata berani itu adalah bagaimana negara Indonesia harus berani tampil sebagai negara yang menurut saya berdikari. Salah satunya dia mengucapkan hilirisasi. Ya ini memang program yang pernah disampaikan sebelumnya, tapi dia tekankan kembali bahwa ini akan benar-benar dilakukan melihat dari pidatonya ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa Indonesia memang memiliki karunia, dikaruniai oleh sumber daya alam yang melimpah. Ini sudah disebutkan sekitar 3 kali kalau saya dapat catat tadi. Dan juga terakhir, ini yang menarik adalah, bukan terakhir ya, ada 2 terakhir, bahwa beliau akan menyebutkan hukum akan ditegakkan dengan tegas dan keras. Ini akan sulit untuk diterjemahkan apa yang dimaksud dengan hukum yang tegas dan keras. Apakah memang beliau akan mengembalikan Orde Baru kembali ke masa sekarang atau saya tidak tahu ya seperti apa interpretasi dari hukum yang tegas dan keras. Dan juga ada penekanan bahwa ada berbahasa, berkomunikasi, berpendapat dengan cara Indonesia. Saya menduga, ini masih dugaan ya, bahwa ini akan ada problem tentang freedom speech. Jadi apakah nanti di masa pemerintahan Prabowo itu akan mengalami kondisi freedom speech yang berbeda daripada Pak Jokowi? Kita nggak pernah tahu. Kalau kita lihat di zaman Pak Jokowi, semua orang punya kebebasan, bahkan sampai menghujat pun punya kebebasan. Dan Presiden Jokowi lebih cenderung abai atau tidak terlalu menanggapi hujatan-hujatan seperti itu. Tapi di bahasa, di pidatonya Pak Prabowo nanti kalau kamu bisa lihat lebih mendalam lagi tentang freedom speech, ini kayaknya akan jadi concern yang serius, sehingga tidak tahu apakah nanti media-media atau masyarakat akan lebih ditertibkan lagi terkait dengan freedom speech. Dan yang terakhir, ini akan menarik ketika ada kosakata yang sebenarnya Pak Prabowo itu ingin ketika pemilu sudah selesai, maka kita harus berjalan bersama-sama, bergandeng bersama-sama. Tapi beliau tidak menggunakan kata bersatu atau persatuan, tapi beliau lebih suka menggunakan kata himpun, berhimpun, kita menghimpun. Himpun ini kosakata yang memang setara statusnya dengan bersatu, tapi saya masih harus mencari kenapa kok beliau sangat dekat dengan kosakata berhimpun. Apakah karena latar belakang militer atau kenapa kok kesan kata himpun ini lebih suka dipakai oleh Prabowo, dan ini muncul lebih dari 3 kali kalau saya dapat tangkap. Dan itu ya kemudian yang saya tangkap dari pidato ini. Kalau teman-teman misalnya mungkin mau menganalisis dari sisi kosakata, mau menganalisis dari gaya bahasa atau menulis dari wacana, ada beberapa poin penting yang kemudian bisa dijadikan concern. Dan beliau ini memang dari secara bahasa misalnya ini tidak seinspiratif Anies Baswedan atau tokoh-tokoh yang punya kemampuan retorika yang bagus. Beliau ini sepertinya memang sedang mengungkapkan belasan tahun atau puluhan tahun apa yang dia rasakan sebagai warga negara, sebagai negarawan, apa yang dia tangkap ketika dia melihat Indonesia. Mungkin itu yang kemudian direpresentasikan dalam pidatonya. Itulah kenapa dia bisa berpidato tanpa teks, karena memang dia sudah membayangkan, sudah mengimajinasikan, sudah mengawang-awang bagaimana sih Indonesia seandainya dipimpin oleh beliau. Dan kemudian ternyata kesempatan itu terwujud sekarang, dan mungkin kayaknya memang sudah tidak perlu berlari lagi, karena apa yang sudah diharapkan, diidamkan, sekarang memang waktunya untuk dia laksanakan. Maka itu yang akan dia sampaikan, yang kemudian muncul di dalam pidatonya. Yang terakhir adalah kalau misalnya kamu mau ngambil analisis wacana, maka ada banyak sekali kosakata atau diksi-diksi kunci yang bisa dipakai, bahwa bahasa ini digunakan untuk menyampaikan kuasa, pesan apa sih yang sebenarnya, wacana apa sih yang ingin dimunculkan. Ya mungkin Bapak bisa menyarankan ada 3 kosakata penting, bahwa Indonesia akan menjadi lebih berani, Indonesia akan lebih mengutamakan, pemerintah Indonesia akan lebih mengutamakan anak-anak dan masa depan, dan yang ketiga adalah
Indonesia itu lebih peduli pada wong cilik. Isu lain yang mungkin bisa dikuatkan adalah isu geopolitik yang ingin disampaikan ke Pak Prabowo. Sayangnya memang tidak bisa selos yang biasanya disampaikan kalau di forum internasional. Dan yang terakhir ada ya itu tadi, gejala kondisi freedom speech yang berbeda. Jadi ini siap-siap buat orang yang biasanya suka kritis dan suka melawan negara. Kita pantau dulu aja nanti selama setahun ke depan bagaimana respon Prabowo untuk menanggapi kritis-kritis atau hujatan-hujatan, mungkin cara berkomunikasi masyarakat Indonesia yang kadang kebablasan. Mungkin itu aja karena ini sudah terlalu panjang, jadi semoga bisa bermanfaat buat kamu yang sedang menganalisis atau sedang mencari ide untuk meneliti. Sampai jumpa di analisis yang selanjutnya. Sampai jumpa, selamat malam.